Halo, selamat pagi. Ya, kita akan lanjutkan di sini ke rangkaian arus bolak-balik. Jadi bahasannya di sini adalah tentang arus bolak-balik. Yang pertama adalah konsepnya. Jadi apa sih itu rangkaian arus bolak-balik? Oke. Sebelum kita lanjut apa itu arus bolak-balik, kita ke belakang sedikit tentang arus arah. Jadi arus arah itu adalah arus listrik yang arahnya selalu sama setiap waktu. Besar arusnya bisa berubah tergantung nanti energi yang masih tersimpan apa tidak. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar salah dua ya. Ada dua contoh sumber arus satu arah. Di sini ada aki, contohnya aki. Dan di sini baterai, ya sama-sama baterai jenisnya dia. Di sini jelas ya, ada tandanya, ada tanda positif, ada tanda negatif. Ini menyatakan bahwa di sumber tegangan ini terdapat kutub positif dan negatif yang harus sesuai nanti dipasang pada alat elektronik yang akan digunakan. Sama juga di baterai yang biasa begini. Di sini nanti ada di sini positifnya, di bawahnya negatif. Jadi harus pasangnya sesuai. Jadi kalau salah pasang bisa tidak mau nyala karena arusnya harus sesuai, arus arahnya harus benar. Itu listrik arus arah yang sumber tegangannya berupa baterai contohnya. Nah, kemudian kita akan belajar ada gambar grafik di sini. Gambar grafik yang terbentuk dari arus arah DC, direct current. Di sini arusnya, kalau misalnya gambar A berarti arusnya tetap stabil lurus, tidak berubah. Gambar B juga lurus, bedanya dia negatif di sini di bawah. Ini positif, negatif. Arahnya alat ukurnya bisa kebalik gitu. Gambar C arusnya berkurang. Ya kalau kita pakai baterai lama-kelamaan kan habis kan. Jadi arusnya bisa berkurang. Gambar D ini adalah arus yang naik turun tapi tetap positif semua. Jadi nilainya naik turun, ada frekuensinya. Ini biasanya setelah dikonversi dari arus bolak-balik ke arus arah. Ini juga sama E, hanya saja nanti di grafiknya terlihat seperti ini gambarnya. Sebenarnya sama dengan D, sama dengan F juga, bedanya F di sini negatif semua. Nah, jadi kalau misalnya arus arah itu satu kutub dia, positif semua atau negatif semua. Ya tergantung alat ukurnya nanti. Sedangkan arus bolak-balik itu arus PLN yang kita gunakan. Ini sumbernya. Jadi arah arus yang berubah secara bergantian. Jadi ini contohnya, sumbernya kalian tidak akan perlu pusing memikirkan mana positif sama negatif karena nanti dia akan berubah-ubah dengan frekuensi sekitaran 50 sampai 60 Hz. Jadi tidak ada mana positif dan negatif. Kemudian di sini adalah grafiknya. Grafik perubahan arus. Di sini naik, turun, negatif. Jadi yang tadinya positif jadi negatif, positif negatif berubah-ubah, naik turun. Ada puncak-puncaknya dan nilai maksimumnya. Ini juga sama, hanya nanti di jenis osiloskopnya jadi terbentuk seperti kotak, ada yang zigzag begini dan ada juga yang begini. Jadi ini sama, yang jelas dia akan berubah positif negatif. Jadi kalau arus arah dia positif aja atau negatif saja. Oke. Sebagai ilustrasi kita akan menggunakan aplikasi yang dari Python Colorado seperti biasa. Bahwasannya grafiknya seperti apa sih? Nah, terlebih dahulu kita akan membahas teorinya dulu dari arus bolak-balik dari beberapa komponen yang sudah kita pelajari selama di jenjang SMA ini. Nah, arus bolak-balik grafik tegangannya seperti ini. Jadi kalau arus bolak-balik memang naik turun, ada nilai tegangannya, kemudian sesuai dengan grafik fungsi gelombang yang kita pelajari. Jadi ini salah satu aplikasinya, gelombang sinus ya. Jadi nanti
ada nilai frekuensi yang bisa dihitung atau periodenya. Nah, dirumuskan pada arus bolak-balik itu V sama dengan V max sin omega T. Jadi ada fungsi sin di sini. Ini artinya nilai maksimum ada V-nya V maksimum sin omega T. Jadi bisa naik turun. Bisa mencapai maksimum ketika sin nilai sama dengan 1 atau bisa sama dengan 0 ketika nilai sin sama dengan 0. Jadi grafiknya berbentuk seperti grafik sinus. Tegangan maksimum kalau dari grafik dibacanya berarti yang ujung atas, semua ujung atas itu tegangan maksimum. Nah, ada yang baru di sini namanya tegangan efektif, VEF, efektif. Jadi dihitungnya adalah tegangan maksimum dibagi akar 2. Jadi V efektif itu adalah tegangan yang terbaca oleh alat ukur. Jadi alat ukurnya membacanya berapa. Kalau kita pakai alat ukur voltmeter, maka tegangannya yang terbaca itu adalah tegangan efektif, bukan tegangan maksimum, bukan tegangan rata-rata, tapi namanya tegangan efektif. Ya, karena ada fluktuasinya, bahwa yang terbaca pada alat ukur voltmeter atau multimeter itu yang terbaca adalah V efektifnya. Nah, ada juga yang disebut dengan tegangan rata-rata. Jadi V efektif bukan tegangan rata-rata. Ini tegangan rata-rata yang nilai rata-ratanya dari V maksimum. Rumusnya bukan tinggal dibagi 2 atau yang lainnya, tapi rumusnya adalah 2 kali V maksimum dibagi D. Jadi ada dua hal baru di sini, bahwa tegangan efektif dan tegangan rata-rata itu bisa dicari nilainya. Atau misalnya kita mau mencari nilai tegangan maksimum dari sebuah arus yang mengalir, maka kita gunakan alat ukur. Kemudian kalau misalnya terbacanya misalnya 10 volt, berarti tegangan maksimum adalah 10 volt dikali akar 2 dengan menggunakan segitiga itu. Nah, ini contohnya. Jadi di sini nilai maksimumnya sekitar 6 volt ya. Maksimumnya 6 volt plus minus. Jadi bisa dicari V efektifnya berapa, bisa. Kemudian dari bagian sumbu X-nya di sini itu menunjukkan waktu, bisa kalian ukur nanti kira-kira periodenya berapa. Kalau dari sini bisa dilihat 10 milisecond bentuk satu bukit, 20 milisecond, jadi periodenya adalah 20 milisecond. Nanti bisa dihitung ini ya, 20 milisecond lurus bagi bagian sini, itu periodenya kan membentuk satu gelombang. Waktu untuk satu gelombang periode berarti 20 milisecond adalah T. Kemudian kalian bisa nyari F nya berapa, sehingga dinilai sin omega T. Omeganya di sini kan 2 pi apa? Nah, dari nilai 20 milisecond, kemudian kita menggunakan penerapan dari gelombang. Jadi omega itu adalah 2 pi per T, maka T nya kita gunakan yang ini 20 milisecond. Oke, itu 0,02. Maka dapat nilai omega nya, bahwa nilai naik turunnya dari V sama dengan V maksimum sin omega T bisa dihitung. Jadi seperti itu. Jadi ada sebuah alat yang membaca grafik dalam bentuk grafik nanti hasil dari pengukurannya. Arus juga sama. Arus juga sama, karena di sini di arus bolak-balik dia pasti naik turun, jadi berubah positif negatifnya. Kalau di sini yang terbaca adalah 1, ini arus maksimum ya. Kemudian persamaannya sama menggunakan persamaan sinus. I sama dengan I maksimum sin omega T. Kemudian yang terbaca di sini bahwa periodenya adalah 1 detik. Ya, ini contohnya saja nih, periodenya 1 detik ya, udah jelas di sini. Kemudian juga bisa kita menghitung antara I efektif dan I maksimum. Rumusnya sama, tinggal dibagi akar 2. Ini adalah arus yang terbaca alat ukur. Jadi beda ya nanti alat ukurnya, nanti di simulasinya bisa kalian perhatikan. Kemudian buat arus rata-ratanya 2 I per I. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan beberapa komponen yang
nanti dirangkai dalam rangkaian arus bolak-balik. Jadi yang sudah kita pelajari ada hambatan, kapasitor, dan induktor terakhir, ya induktor yang baru kemarin. Jadi masing-masing itu memiliki peran yang berbeda ternyata ketika dihubungkan ke arus bolak-balik. Yang pertama yang kita bahas adalah resistor. Resistor pada rangkaian arus bolak-balik itu memiliki sifat yang sama pada rangkaian arus searah, yaitu dia bersifat resistif, menghambat ya. Tapi tidak mengubah fase dari arus yang mengalir, sehingga arus yang dan tegangannya adalah satu fase. Jadi kita udah belajar gelombang. Di gelombang konsep satu fase itu digunakan. Ya, jadi sebenarnya saling terkait ya, gelombang sinus. Jadi contohnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ini adalah sumber tegangan arus bolak-balik. Jadi kalau digambarnya dia bentuk gambar grafik sinus satu bentuk gelombang. Ya, berarti ini adalah sumber tegangan arus bolak-balik. R ini adalah resistor atau hambatan. Nah, ketika dipasangkan ke alat ukur, nanti akan terbaca tegangan. Kalau misalnya kita fokus satu, nggak bisa satu alat ukur tuh langsung tegangan sama arus, nggak bisa. Tapi ini digabung grafiknya ya. Yang merah menunjukkan tegangan. Jadi jelas bentuknya satu gelombang seperti ini. Dan yang biru adalah arus, kuat arus. Ingat, tegangan nilainya pasti lebih besar daripada kuat arus. Ya, secara real. Kemudian di sini tegangan, di sini juga kuat arusnya. Nah, bisa dilihat grafik dari merah sama biru dia selalu sefase, seirama gitu. Jadi kalau mulainya dari 0 dia sama-sama mulai dari 0, walaupun ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi balik lagi di sini juga balik ke 0 lagi. Ya, ini berarti di setengah gelombangnya balik sama, ketemunya sama. Kemudian lanjut lagi gelombangnya sampai dia ketemu terus sama. Dia berirama ya. Jadi titik puncaknya sama di waktu yang sama. Kalau kita tarik titik-titik ke bawah, dia akan pada waktu yang sama di sini. Ya, di sini juga misalnya titik terendahnya pada saat T yang sama dia mencapai titik-titik yang sama gitu. Titik tertinggi, titik rendah, atau di titik tengah-tengah di 0. Jadi resistor di sini adalah sifatnya hanya menghambat, tapi tidak mengubah fase dari gelombang itu. Oke, jadi kalau resistor sama saja nantinya, nggak ada bedanya sama DC. Sekarang kita ke kapasitor. Kapasitor yang sudah sebelumnya kita pelajari bahwa C nanti ada rangkaian seri paralel yang seperti itu, kemudian berapa muatannya dalam sebuah kapasitor yang bisa tersimpan. Jadi segitiga Q sama dengan V kali C, atau C-nya itu tergantung dari jenis bahannya. Tapi ternyata di sini kapasitor sebenarnya di setiap alat elektronik itu memiliki nilai hambatan. Di semua zat itu ada nilai hambatan. Bahkan kabel yang induktor itu, yang konduktor kabel yang sudah jelas-jelas bisa mengantarkan listrik dengan baik memiliki nilai hambatan yang sudah kita pelajari. Nilainya tergantung dari jenis kabel, kemudian luas penampangnya, kemudian panjangnya, itu memiliki nilai hambatan. Sekarang juga kapasitor pasti memiliki nilai hambatan. Nah, kemudian kita hitung ketika pada rangkaian AC nilai hambatannya adalah sebesar XC. XC itu adalah nilai hambatan untuk si kapasitor. Itu bisa dihitung dengan rumus 1 per omega kali C. Omega yaitu adalah kecepatan sudut, ya, dan C-nya adalah nilai kapasitas kapasitor yang satuannya farad. Nah, jadi nilai hambatan tetap nanti satuannya adalah, ya, satuannya tetap ohm. Namanya juga hambatan kan, atau omega ditulisnya simbolnya. Jadi ternyata kapasitor itu ada nilai hambatannya seperti ini. Jadi turunannya dari nilai hambatan ini ada rumusnya. Kita langsung pakai aja ini ya. Nah, kemudian pada kapasitor pada rangkaian AC ketika dia dihubungkan dengan sumber tegangan, dia bersifat kapasitif. Dia mengubah fase dari arus yang cenderung lebih cepat dari tegangan. Dia akan mengubah. Nah, C, arus pada kapasitor itu sama dengan I maksimum sin. Sebenarnya dia juga membentuk sebuah gelombang sinus naik turun.
Tapi di sini ada plus pi per 2. Kalau yang dihubungkan adalah satu kapasitor aja, nggak ada komponen lain. Jadi gambarnya seperti ini. Ada sumber tegangan, ada kapasitor. Maka arus pada kapasitor bisa dihitung sebesar ini. Nah, di sini ada plus pi per 2. Jadi fasenya dia lebih cepat 90 derajat ketimbang dari tegangan. Jadi lebih cepat dari tegangan ya untuk si arus itu sendiri. Dia bersifat kapasitif. Jadi logikanya karena si kapasitor juga dia menyimpan muatan. Fungsinya dia adalah menyimpan muatan. Ya, jadi nilainya di sini dia lebih cepat. Bisa kita lihat sekarang ke grafik gambarnya seperti apa. Nah, A ini adalah ABC, ini titiknya. Yang merah ini adalah tegangan dan yang biru adalah arus. Ingat, dalam sebuah grafik sinus ini berarti dimulai dari 0 kan, 0, kemudian 90 derajat, 180 gitu kan. Kalau misalnya kita pakai sudut, jadi A nya 0 derajat, B nya 90 derajat, C nya 180, 270, 360 gitu. Nah sekarang itu tegangan dia normal, posisinya normal, mulai dari 0. Tapi si arus dia sudah mulai dari 90 derajat di sini. Ingat, sin 90 derajat kan 1, dia nilainya maksimum. Si arus sudah mencapai nilai maksimum, sedangkan tegangan masih baru mulai, baru nilainya 0, baru mau start ya. Nah, di sini adalah grafik yang menunjukkan bahwa rangkaian AC itu bersifat kapasitif. Jadi ada komponen kapasitor yang berperan di sini. Atau kalau digambar di grafikan, kalau nggak ada grafik naik turun begitu, nanti disimbolkan seperti ini. PC dia masih lurus baru mulai, dengan IC nya sudah nilai maksimum ke atas. Dia 90 derajat lebih cepat daripada tegangan. Jadi C kapasitor itu menyatakan bahwa I nya cepat. Kemudian induktor pada rangkaian AC. Induktor itu dia menghasilkan GGL dan arus induksi. Jadi kita udah pelajari sebelumnya. Induktansi diri, ya ada sebuah kumparan. Kalau kita kasih arus dia akan menginduktansi diri, dia akan menghasilkan tegangan dan menghasilkan arus yang arahnya kebalikan. Jadi dia sedikit menghambat dari arus awal, sehingga dia juga memiliki nilai hambatan kan, ada nilai hambatan juga. Kemudian selain ada nilai hambatan, arusnya itu juga dia sifatnya cenderung lebih menghambat. Jadi dia bersifat induktif, mengubah fase arusnya cenderung lebih lambat ya, typo dari tegangan. Nilai hambatan dari induktor bisa dihitung dengan rumus XL. X nilai hambatan untuk L induktor itu sama dengan omega kali L. Ya satuannya juga ohm, ini dalam ohm juga sama. Nanti tergantung berapa besarnya omega juga dan L. Jadi itu bisa dihitung nilai hambatannya. Dari alat ukur bisa. Nilai I pada induktor itu nilainya I max sin omega T minus 90 derajat atau pi per 2. Jadi nilainya adalah dia cenderung terlambat daripada si tegangan sebesar 90 derajat. Bentuk gambar dari rangkaiannya dan grafiknya bisa dilihat di sini. Ini sumber tegangan yang hanya terhubung sama induktor, maka yang terbaca di alat ukur voltnya tetap dia grafik normal ya. Misalkan si tegangan pada grafik normal, nanti sebenarnya grafiknya bisa tergantung di mana-mana karena dia bergerak di layar. Jadi ketika voltnya mulai dari 0, 90, 80 dan seterusnya, si arus dia lebih lambat 90 derajat ya. Jadi si tegangan udah di atas di bagian 0, si arus dia baru di minus 90 atau di 270 derajat. Dia lebih terlambat sekarang ketika di induktor. Jadi itu bedanya masing-masing dari setiap komponen pada rangkaian arus bolak-balik. Kemudian kalau digambarkan pada grafik sederhana seperti ini, digambarnya cukup lurus, tanda panah ke kanan untuk V-nya berarti dia normal. Kemudian
I-nya dia cenderung lambat, dia berarti posisinya turun seperti ini. Ya. Jadi I-nya lebih lambat daripada tegangan. Jadi 3 komponen dari resistor, kapasitor, dan induktor itu memiliki peran yang berbeda-beda, memiliki nilai hambatan yang tergantung nanti komponennya seperti apa. Jadi itu dapat mengubah fase dari arus. Ya, untuk lebih rincinya itu berarti masuk ke elektronikanya. Jadi sebenarnya fungsi masing-masing itu seperti apa. Oke, impedansi itu nilai total hambatan kalau misalnya ada beberapa rangkaian. Tapi sebelum kita melanjutkan impedansi di sini, kita akan mencoba untuk melihat perbedaannya yang cukup jelas ya di aplikasinya. Jadi di aplikasi bisa kita lihat. Ya, jadi kita ke aplikasi sini ya. Kita ke aplikasi dari Circuit Construction Kit dari Pet Colorado, gratis. Nah, di sini ada beberapa indikator yang bisa kita lihat dari yang bisa kita gunakan. Kita rangkai, ada kabel, ada hambatan, ada baterai DC berarti di sini. Ada lampu, kemudian ada saklar, ada sumber tegangan arus bolak-balik, ada kapasitor dan ada induktor. Jadi masing-masing sudah ada di sini. Kemudian di sini ya tombol buat shift sama loadnya ada. Nah, kalau light ini seperti yang aslinya. Kemudian nih skematiknya seperti yang digambarkan. Jadi simbol-simbol yang biasa kita pelajari. Ya, nanti bisa dilihat besarnya. Kemudian di sini ada voltmeter. Ya, yang seperti saya bilang ini voltmeternya. Kemudian ada ampermeternya di sini. Sama sebenarnya. Kemudian kontak ampermeter juga sama. Ada stopwatch. Kemudian di sini ada, nah ini ada alat ukur namanya oscilloscope buat melihat grafik-grafiknya. Voltnya juga ada. Jadi ini untuk arus, kabelnya cukup dimisalkan 1 saja, sebenarnya 2 ya. Jadi untuk arus kabelnya dimisalkan 1, kemudian ya itu aja. Sebenarnya ada advance-nya, ada wire resistivity. Jadi menilai dari hambatan kabel yang sudah sempat saya bilang tadi. Ada nilainya, kita misalkan dia hampir tidak ada hambatan. Kalau misalnya kita buat maksimum, jadi kabelnya ada nilai hambatan yang cukup besar. Jadi kita abaikan saja di sini. Oke, lanjut kita akan menggunakan fungsi dari masing-masing yang ada di sini. Saya close dulu. Oke, yang pertama kita akan menguji. Ya, jelas di sini kita menggunakan baterai 9 volt tanpa hambatan dalam. Kemudian ada baterai yang di sini. Nggak usah kita pakai. Ada baterai biasa, kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kalian bisa coba sendiri nanti. Kemudian ada komponen yang akan kita uji, resistor, lampu. Lampu sendiri sudah memiliki nilai hambatan. Jadi lampunya hambatannya adalah 10 ohm. Misalnya 10 ohm ya. Kemudian ada kabel, kita pasang dulu. Nah, yang akan kita coba di sini adalah menggunakan dari oscilloscope untuk mengukur arus, ini untuk mengukur tegangan. Ini kabel-kabel yang harus terhubung ke kabel yang ada di sini. Ini sumber baterainya. Nah, lampu sudah memiliki nilai hambatan, jadi kita tidak usah menggunakan resistornya. Ini sama juga, ini 10 ohm, ini juga 10 ohm. Nanti kalian bisa uji kalau di rangkai seri sama paralel, bisa dites apakah tegangannya sama kalau paralel, kalau seri harusnya sama. Nah, kalian bisa cek. Boleh kalau misalnya saya mau rangkai seri di sini sama ya, kemudian saya tambahkan kabel untuk menghubungkan. Kemudian saya tambahkan switch.
Ini kabelnya. Ini sudah terhubung ya, kabel dan kemudian sama switchnya juga. Ini langsung saya menghubungkan kabel ke saklar. Oke, gambarnya kalau refleks seperti ini, kalau sinematik jadi seperti ini. Ini baterai kan, kemudian ini hambatan zigzag, ini lampu, sebenarnya ada dari hambatannya juga, kemudian ini saklar. Saklar adalah rangkaian terbuka. Jadi seperti ini. Di sini ada dua hambatan sama-sama 10 ohm, berarti kalau diserikan tinggal dijumlah jadi 20 ohm. Poinnya adalah kita akan menguji bagaimana grafik yang terbentuk pada osiloskop. Ya, kalau arus tinggal hubungkan secara seri di sini. Nah, sudah langsung biru berarti dia sudah terkoneksi dengan kabel, dia masih nilainya 0. Kemudian kita akan coba ke live langsung boleh. Kita akan menghubungkan bagaimana mengukur tegangan di sini. Tegangan yang mau kalian ukur apakah yang di bagian lampu atau di bagian resistor. Karena di sini sama-sama 10 ohm, seharusnya nilainya sama. Berarti kita hubungkan ke sini dulu satunya, kemudian yang satunya lagi di sini. Baterai yang digunakan adalah 9 volt. Ya, kalian bisa menguji dengan angka. Jadi yang sebelumnya saya instruksikan untuk melakukan sebuah eksperimen, virtual eksperimen adalah seperti ini. Ya, kemudian saklar kita hubungkan. Ya. Bola-bola ini menunjukkan adanya aliran elektron. Nah, di sini menyatakan ada aliran elektron, kemudian posisinya sudah benar. Elektron mengalir negatif positif dan saklar sudah terhubung. Yang terbaca di sini adalah nilai arusnya itu sekitar, nah di sini minus, dia mendekati 0,5 tapi belum, dan tegangannya dia bisa ini bisa di plus minusnya untuk lebih jelas. Tegangannya mendekati 5 tapi belum 5 ya. Nah, posisi dari kabel untuk mengukur tegangannya sudah benar, kemudian arusnya di sini bisa diganti, bisa dipindahkan ke sini jadi positif. Ya, ini jelas biru sama atas sama bawah dan sekarang hilang, berarti tidak terhubung. Kita hubungkan ke bawah. Itu menyatakan bahwa nilai arusnya mendekati dari 0,5. Coba kita ganti tegangannya menjadi 9. Ini tinggal diklik kanan. Ya, tegangannya 10 jadi kita ganti pakai 10. Dan jadi pas. Ya kan? Di 0,5. Kalau kita pakai rumusnya, ya, kalau kita pakai rumus perhitungannya, R-nya 10 tambah 10 jadi 20, dan sedangkan sumber tegangannya adalah 10 volt, maka nilai I yang mengalir adalah 10 dibagi 20 adalah ini 0,5. 0,5 dengan total tegangan 10 volt, karena di sini 10 ohm dan di sini 10 ohm, otomatis tegangan yang terbaca pada satu hambatan ini adalah 5 volt. Tapi kalau kita mau mengukur total tegangannya, ya ini kita hubungkan ke sini, jadi hilang, bawa ke sini, jadi 10. Berarti totalnya adalah di sini 5 dan di sini 5. Cukup jelas. Jadi ada virtual eksperimen ya. Nah, kuncinya di saat ini adalah kita akan melihat grafik dari arus dan tegangan pada rangkaian yang sumber tegangannya adalah baterai. Jadi grafiknya adalah lurus. Ini lurus. Dan nilainya positif aja. Negatif. Bisa nggak voltage-nya kita buat negatif? Ya, tinggal ditukar aja nanti. Ini dicabut, ini tinggal kita pindah. Ini kita pindah ke sini. Jadi di bawah. Oke. Kita hilangkan. Ini cukup jelas bahwasannya ada rangkaian arus arah. Di sini yang terbaca pada indikator yang di sini grafiknya adalah lurus.
ya. Sekarang kita akan mencoba mengganti baterai. Tetap menggunakan resistor. Kita ganti baterai menggunakan arus bolak-balik. Saya ganti tegangannya sama-sama, oh ya sudah 10. Sudah nilainya 10 volt, nilainya. Nah, sekarang kita akan menguji pada resistor. Lampunya boleh saya hilangkan aja resistornya ya. Jadi kita menggunakan lampu saja karena lampu sudah memiliki nilai hambatan. Dia lampu ibaratkan ya resistor juga. Nilainya 10 ohm misalnya lampu di sini. Kalau mau diganti juga boleh. Change resistance ini 10, kita ganti jadi 20 atau 25 ohm. Ini nilainya 25 ohm jadi tidak terlihat ya ketika kita pakai custom. Dan di sini adalah sumber tegangan arus bolak-balik. Oke, sekarang saya buka dulu. Kemudian komponen kita hubungkan. Sudah terhubung semua. Kita akan mengecek. Di sini arusnya 0. Tegangannya berarti harus posisinya apa? Posisi tegangannya harus paralel ya. Ukurnya di sebelah di antara alat yang kita alat yang kita ukur di antara. Kalau misalnya mengukur di antara di lampu berapa tegangan lampu, berarti di antaranya kaki-kakinya dihubungkan seperti ini. Ini posisinya masih 10 masih 0 harusnya. Sekarang kita hubungkan saklarnya, kita nyalakan on. Jelas. Jadi jelas di sini arusnya bolak-balik. Saya matikan lagi. Kemudian saya ubah posisinya ini, artinya kebalik. Kemudian saya cek lagi di sini. Ya. Oke, karena tadi ini saya ditaruh sebelah sini, jadi maka sama-sama positif. Sekarang ini sama-sama naik dulu. Saya off-kan lagi, dia lurus. Ya, saya hubungkan lagi. Ini harusnya sebelah sini, tegangannya udah jelas ya. Saya nyalakan. Nah, saya pause. Di sini terlihat seperti yang sudah kita pelajari bahwa dalam sebuah tegangan dan arus ketika terbaca pada rangkaian arus bolak-balik, terbaca di sini satu fase, dia sama-sama naik dulu, turun, naik, dia mulainya sama-sama naik. Ya. Dan nilainya tegangan dia nilai maksimumnya adalah 10. Kalau arus nilai maksimumnya yang terbaca dari grafik nggak kelihatan ya. Ya, nggak begitu kelihatan nilai maksimum. Di antara 0,25 sama 0,5 tengah-tengahnya. Itu nilai maksimum. Jadi jelas di sini nilai maksimum dari arus yang mengalir. Dan ini nilai maksimum dari tegangan. Ada peaknya. Kemudian kalau bisa ngitung berapa sih nilai EF-nya, boleh kita pakai alat ini. Ya, nilai EF itu berbeda dengan nilai maksimum. Kalau kita menggunakan alat ukur seperti ini, yang pada umumnya yang terbaca adalah tegangan efektif. Itu besarnya adalah 5,618 volt. Sedangkan kalau kita menggunakan alat ukur ini, kita akan membaca grafik. Jadi yang terbaca grafik nilai maksimumnya 10 volt. Jadi cukup berbeda. Jadi karena nilainya naik turun, jadi secara nyata, secara real, tegangan pada arus bolak-balik itu nilainya naik turun. Karena itu beberapa alat elektronik menggunakan komponen-komponen lain agar nilainya lebih smooth lagi, naik turunnya tidak terlalu ekstrim seperti ini. Jadi seperti itu.
Ini kalau misalnya yang digunakan adalah resistor. Ini saya pakai cukup untuk voltmeternya aja, ammeternya nggak usah, karena sama ya, nanti arusnya maksimumnya ya yang terbaca sekian, kemudian yang terbaca dengan ammeter ini adalah nilai efektifnya. Ini contohnya 0,22 ampere ya. Ini 0,22, sedangkan di sini maksimumnya lebih besar dari 0,25. Jadi cukup jelas bahwa di grafik bisa kita lihat nilai maksimumnya. Dan alat ukur yang dibaca tegangan atau arus yang dibaca oleh alat ukur itu adalah nilai efektif namanya. Jadi dua hal yang sangat jelas ya. Kalau arus searah itu adalah arusnya lurus, kalau arus bolak-balik nilainya berbentuk sinus. Ya walaupun tidak terlalu lurus banget karena di sini nilainya ideal. Ya, itu perbedaannya. Saya balikkan lagi. Nah, saya ganti sekarang ke kapasitor. Saya akan langsung menggantinya. Cukup kemudian yang terhubung sama lampu juga. Saya tambahkan kapasitor di sini dengan rangkaian seri dengan lampunya. Ini kapasitor, skematiknya jadi seperti ini. Oke, saya tutup dulu. Kapasitornya bisa diklik kanan, discharge, jadi tidak ada muatan. Jadi awalnya memang bisa ada muatan, bisa juga. Kemudian kita tes grafiknya seperti apa. Oke, ini balikan 0. Ini sudah mengalir ya arusnya 25 ohm, jadi lampunya kurang terlihat. Bisa kita ganti tegangannya, change voltage-nya jadi 50 volt. Oh ya, saklarnya belum terhubung ya. Ganti 50 volt, harus sangat gede nanti. Ganti aja pakai 25. Oke, ini kembali lagi kita ukur arusnya di sini aja. Kemudian kita mau mengukur tegangan di sebelah mana. Misalnya kita mengukur tegangan di kapasitor. Kita coba hubungkan saklarnya. Ya, di sini animasi bahwa si kapasitor itu ada muatannya. Saya buka lagi. Nah, ketika sudah ada muatan di sini, maka nilai tegangannya bukan lagi kan 0 ya. Jadi sudah termuati, kapasitornya sudah termuati. Sorry, kita posisikan ke sini, buka berbeda, baru bisa kan 0. Jadi di lampu ya nggak ada tegangannya, tapi ketika di kapasitor sudah menyimpan muatan, maka kita bisa menghitung nilai tegangannya secara ideal ya dia di sekitar 2,5. Makanya kita akan bisa dia jadi 0. Jadi itu adalah salah satu juga fungsi dari si kapasitor, dia menyimpan muatan. Oke, kita akan langsung coba buka saklarnya. Ini arusnya kenapa sama ya? Coba saya hitung totalnya. Kemudian saya hubungkan.
jadi spasi dia. Nanti sudutnya tidak terlalu berbeda, tergantung nilai dari C dan R. Oke, coba saya hilangkan di sini. Saya cukup menggunakan kapasitor. Tegangannya sangat tinggi ya. Oke, bisa dilihat di sini bentuknya sudah berbeda. Jadi si kapasitor itu menyebabkan terjadinya perbedaan fase. Kalau tadi sama-sama, ya walaupun ada lonjakan karena tiba-tiba ada arus kan, kemudian lama-kelamaan dia akan semut. Nah, di titik ini kita ambil sampelnya di titik ini, dia sudah di bawah dan si tegangan dia masih baru mau turun. Iya benar. Jadi kapasitor ini menyebabkan terjadinya perbedaan fase antara arus dengan tegangan. Jadi antara arus dan tegangan dari kapasitor ini menyebabkan perbedaan fase gelombang antara si tegangan dan arus. Ya, arusnya sudah di atas, kemudian tegangan sudah baru mau naik. Arusnya sudah di atas, tegangan baru mau naik. Itu kalau misalnya nilai kapasitornya cukup tinggi. Kalau tadi di rangkaian ada hambatan dan kapasitor, sebenarnya ada perbedaan tapi tidak terlalu signifikan. Nanti kita akan balik ke rumusnya lagi. Ini fungsinya dari kapasitor. Kemudian ya dia si arus lebih cepat daripada tegangan. Kemudian kita akan balik, kita ganti kapasitornya dengan induktor. Jadi kalau skematiknya jadi bentuknya induktor seperti itu, solenoida. Kemudian kita hubungkan lagi. Nah, ini arusnya bebas sembarang di sini. Jadi balikan dulu, saya nolkan dulu. Kemudian kita langsung bawa ke saklarnya, kita nyalakan. Kemudian saya pause. Nah, jadi harusnya nanti dia terlihat lebih lambat ya. Saya matikan. Kemudian saya nyalakan. Oke. Di sini harusnya lebih lambat. Dia baru mau turun, dia sudah di bawah. Sama. Nah, titik sini dia di atas, dia udah turun. Dia baru mau ke atas. Dan ketika dia baru mau turun, dia sudah di bawah. Ya, ini menyatakan bahwa si induktor dia menyebabkan arus itu terlambat, L lambat induktor. Jadi seperti itu. Kalaupun kita menggunakan voltmeter juga masih sama, bisa dihitung ya. Ya, nilai maksimalnya 10, kemudian nilai efektifnya sekitar 7,29. Ini minus karena ini tinggal dibawa ke kiri sama kanan, jadinya biar plus. Ya, 7,29. Jadi itu sangat jelas. Nanti aplikasi ini bisa kalian download
gratis ya. Jadi bisa kalian download, bisa kalian rangkai, bisa kalian hubungkan resistor, kapasitor, dan induktor. Yang jelas ini adalah sifat dari masing-masing komponen, baik itu resistor, kapasitor, dan induktor, bahwa sifatnya seperti yang sudah kita bahas tadi di PowerPoint. Jadi sifatnya seperti itu. Kemudian juga kita pelajari bahwa bentuk gelombang yang terbentuk dari arus bolak-balik adalah gelombang sinus dengan nilai maksimum. Kemudian ya nanti nilai maksimum bisa dihitung. Kemudian periodenya bisa diukur juga dari alat, karena di sini alatnya seterbatas ini juga ya ngukurnya juga sedikit susah. Kemudian satu lagi yang belum saya tunjukkan di sini, ya yang jelas satu lagi di sini di alat ukur yang diukur terbaca di sini adalah V efektif dan I efektif. Kemudian di sini juga bisa diatur ya, bisa diatur frekuensinya. Yang jelas frekuensinya seperti apa sih frekuensi? Boleh frekuensinya di sini 0,5 Hz, kita ganti pakai 20 Hz. Apa yang akan terjadi? Ya, dia akan lebih rapat. Jadi bentuknya akan lebih rapat di sini. Kemudian kita ganti lagi, turun ke jadi 10, jadi 1 ya. Ya, dia akan lebih renggang. Ya, jadi semua ini tinggal kalian coba klik kanan, hasilnya seperti apa. Oke, saya rasa cukup untuk di aplikasi ini, karena kalian bisa coba sendiri untuk rangkaian-rangkaian yang lainnya. Kita akan balik ke PowerPoint-nya. Nah, kemudian seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa masing-masing dari komponen itu memiliki nilai hambatan. Bagaimana kalau dari komponen tersebut dirangkai secara seri? Jadi kalau dirangkai secara seri, total hambatannya itu bisa dihitung dengan rumus seperti ini, namanya impedansi. Impedansi kalau misalnya rangkaiannya dirangkai seri. Jadi totalnya berupa Z sama dengan R kuadrat tambah XL, ini hambatan pada induktor, minus XC kuadrat. Ini bisa ditukar-tukar sih sebenarnya antara XC minus XL atau XL minus XC, karena di sini dalam kurung dan kuadrat bebas. Dan kemudian ini adalah posisi dari bentuknya, dia akan membentuk sudut berapa. Jadi ketika tidak lagi dia tidak lagi sendiri, kalau misalnya kapasitor ada satu, yaitu sudut fasenya berarti sekitar 90 derajat ya, di 90 derajat. Tapi kalau misalnya di sini rangkaiannya adalah dua atau lebih, dua komponen yang berbeda, misalnya R sama L, R sama C, atau R, L, C, seperti itu. Nah, nilai sudutnya di sini nanti bisa dihitung dengan teorema Pythagoras seperti ini. Z yang ini impedansi, R ini menunjukkan hambatan resistor, dan X di sini menyatakan bahwa ada yang ada di dalam kurung di sini. Entah itu yang dirangkai hanya L-nya saja, tidak ada C, atau sebaliknya. Jadi ini teoremanya. Sehingga sudutnya di sini bisa dicari dengan menggunakan sin, cos, atau tan. Bebas. Kalau kalian mau pakai cos berarti perbandingan antara R dengan Z. Tapi kalau pakai sin berarti perbandingan antara X sama Z, atau tan pakai perbandingan antara X dengan R. Sama aja. Dan kemudian balik lagi dalam segitiga hukum Ohm, ada tegangan, arus, dan hambatan. Z sekarang kita gunakan hambatannya bukan lagi R tapi Z, karena ada 3 komponen. Tapi sama saja, nggak ada bedanya bahwa V sama dengan I kali Z, I V per Z, dan seterusnya. Rangkaian RC. Nah, kalau tadi cukup C saja, sekarang rangkaian R sama C diserikan, dia bentuknya seperti ini, maka tegangannya ada ya. Di R dia memiliki tegangan, bisa kita ukur masing-masing. Di C ada tegangan, bisa kita ukur masing-masing. Kalian bisa menggunakan aplikasi yang tadi untuk mencoba bagaimana sih bentuknya dan nilai-nilainya seperti apa.
Ini untuk rangkaian R sama C. Kemudian grafiknya dia tidak lagi, karena C berarti arusnya lebih cepat, tapi tidak lagi 90 derajat tergantung nilai C-nya berapa dan R-nya berapa. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan ada nilai sudutnya. Oke, tidak selalu 90 derajat. Kemudian V-nya nggak bisa kita langsung jumlahkan seperti di rangkaian arus arah, tinggal kita jumlahkan nilai hambatan di R berapa, di C berapa, karena seri dijumlahkan. Nah, jadi V-nya juga sama ya, V-nya juga harus menggunakan teorema Pythagoras seperti tadi. Dan Z-nya juga sama. Jadi V sama Z itu rumusnya sama. Karena di sini nilai arusnya adalah sama. Ya, nilai arusnya sama. Nilai arus ini sama arus ini sama. Kemudian nilai sudutnya bisa kalian gunakan. Misalnya kita pakai tan, ya udah berarti tannya tinggal menggunakan perbandingan antara C dan R. Karena di sini nggak ada L-nya ya. Jadi karena nggak ada L-nya, V-nya cukup R sama VC. R-nya tinggal R sama Z-nya R sama XC. Jadi seperti itu perhitungannya. Kalau rangkaiannya RC. Tetap ya, karena di sini rangkaiannya C, R-nya hanya bersifat resistif, tidak mengganggu fase. Yang mengganggu fase adalah C. Maka arusnya lebih cepat daripada tegangan. Jadi arusnya dia lurus ke kanan sini nih arus. Dan tegangannya masih di bawah. Tergantung sudutnya berapa. VR dan VC-nya. Kemudian rangkaian R sama L maksudnya sama. Tanpa C cuma R sama L aja. Jadi yang jelas V-nya adalah VR kuadrat tambah VL kuadrat. Terus diakarkan Z-nya juga sama. Hambatannya sama. Karena I-nya di sini ingat ya, dalam sebuah rangkaian seri I-nya harus sama. I-nya pasti sama. Kalau paralel ya V-nya yang nanti yang sama gitu. Kemudian karena menggunakan hambatan L yang bersifat induktif, jadi I-nya lebih lambat daripada V, maka I-nya masih di bawah, V-nya sudah di atas. Dengan sudut berapa? Sudut yang bisa dihitung dengan rumus pakai tan, sin, cos, bebas. Jadi teorema segitiga yang tadi yang digunakan. Dan kemudian yang terakhir adalah rangkaian R, L, dan C digabungkan jadi satu. Ya, V-nya kita menggunakan rumus yang tadi, jadinya V total di sini adalah V R kuadrat tambah dalam kurung VL min VC, yang jelas selisihnya tinggal dikuadratkan. Z-nya sama. Jadi ini V total, Z total ya R kuadrat dalam kurung XL min XC kuadrat. Sama. Nah, nanti gambarnya tergantung sekarang. Nah, untuk nyari sudutnya boleh kita menggunakan yang jelas selisih antara L sama C, baik itu tegangan atau hambatan dibagi dengan R. Berarti ini pakai tan ya. Nah, dia lebih cepat atau lebih lambat berapa derajat I antara I dan V-nya. Ya, kalau di gambar ini mencontohkan bahwa I-nya lebih lambat daripada V. I-nya lebih lambat, berarti di sini XL lebih besar daripada XC. Untuk gambar yang ini. Ya, karena V-nya lebih cepat. Kita balik lagi. Kalau XL lebih besar pada XC, maka L-nya dominan, induktif, dia lebih dominan induktif, maka menyatakan bahwa I-nya lebih lambat. Sedangkan sebaliknya, kalau C-nya lebih besar, XC-nya lebih besar pada XL, jadi dia lebih ke kapasitif sifatnya, maka I-nya dia akan cenderung lebih cepat daripada tegangan. Jadi tergantung nanti selisihnya dan yang mana lebih besar. Ya, kalau C-nya lebih besar, berarti arusnya lebih cepat daripada tegangan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi yang kita bahas di sesi ini adalah konsep-konsep utama pada rangkaian arus bolak-balik dengan komponen masing-masing ada R, L, dan C. Untuk contoh-contoh perhitungannya kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi semoga bisa kalian pahami. Kemudian untuk aplikasinya bisa kalian download ke pad. Ya, sudah saya selalu mention di sana banyak aplikasi yang bisa kalian manfaatkan. Oke, itu saja. Semoga bisa dipahami. Semoga ini bisa membuat kalian jadi lebih dimengerti ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya tentang perhitungan
contoh-contoh perhitungan dari rangkaian arus bolak-balik ini ya.